Shalom dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman-Nya, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan kita ialah mati karena dosa, namun hidup oleh anugerah. Mati karena dosa, namun hidup oleh anugerah. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, keberadaan maupun status kita sebagai anak-anak Tuhan itu sangat menentukan di dalam seluruh kehidupan kita. Benar bukan demikian? Jawabannya ya, betul sekali. Sebagai salah satu contoh, kepada kita dikatakan agar hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Bahkan juga jalan kehidupan kita adalah menjalani bahagian yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita lalui, bukan yang kita maui. Dan yang terpenting adalah ada suatu bentuk penyadaran diri bahwa kita hidup dari Allah, diselamatkan oleh Yesus Kristus, dan dituntun oleh Roh Kudus di dalam berbagai aktivitas dan pergerakan kehidupan ini. Nah, ada satu bentuk penyadaran diri
bila mana ada dari yang kita lakukan itu sudah salah atau sudah menyimpang. Jadi ditentukan dari yang pertama tadi ada bentuk penyadaran diri. Untuk apa? Jikalau ada penyadaran diri dalam kesalahan itu, maka akan ada juga atau muncul juga semacam pengakuan dosa di dalam diri kita masing-masing. Dan setelah itu berlanjut kembali memohon pengampunan daripada dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Bukan seolah-olah kita tidak mau tahu akan dosa-dosa kita. Kita tidak mau tahu akan pelanggaran-pelanggaran kita. Masa bodoh dengan semua itu. Oh, bukan demikian. Sebab inilah persoalan besar yang kita alami kini. Bila mana seseorang itu tidak sadar akan dosa dan kesalahannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, setelah Yesus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, maka dikatakan kita menjadi berhak sebagai ahli waris dan memperoleh janji keselamatan. Bahkan kita seterusnya disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian Tuhan tidak pernah lupakan janji-janjinya. Tuhan tidak pernah menyangkal akan janji dan rancangannya kepada kita anak-anaknya. Hanya manusia yang sering ingkar akan janjinya. Hanya manusia yang suka menyangkal akan apa yang diucapkan. Namun kalau Yesus mengatakan, oh tidak. Setelah kita ditebus, diselamatkan, menjadi anak Allah, maka kepada kita diberikan apa yang menjadi bahagian kehidupan kekal itu. Maka pertanyaannya adalah, apakah status kita sebagai anak-anak Allah telah meningkatkan kualitas kehidupan kita yang sebenarnya? Sudahkah kita membuktikan itu, kualitas hidup? Atau jangan-jangan masih lebih banyak sifat, karakter, perbuatan yang mengecewakan Allah atau yang mempermalukan Allah. Ini tidak mungkin orang tua ya mengharapkan anaknya mengecewakannya. Jikalau ada anak yang mengecewakan orang tua, pasti orang tuanya langsung marah, kesel. Dia mengatakan, kamu bukan demikian saya ajari. Kemudian bagaimana harapan kita ke depan? Apakah yang hendak kita lakukan pada Bapa yang sudah menebus dan juga menyelamatkan kita dari maut? Seperti topik daripada renungan kita hari ini dikatakan, mati karena dosa tetapi hidup oleh karena anugerah. Bagaimana yang hendak kita lakukan ke depan setelah di dalam anugerah itu? Atau bahkan juga bolehkah kita tetap bertekun di dalam dosa? Dengan mengatakan kalau bertekun dalam dosa maka akan semakin bertambah-tambah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oh, dikatakan hal itu juga tidak diperkenankan. Melainkan kepada kita diajak agar hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati. Anak-anak Allah yang tekun di dalam ajaran dan juga di dalam nasihat Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Oleh karena itu sahabat firman Tuhan yang terkasih, penyadaran diri tersebutlah yang kita temukan di dalam nas daripada firman pada hari ini. Dikatakan mengetahui bahwa Allah murka karena dosa-dosa yang diperbuat oleh Israel. Sehingga mereka menahan penderitaan, menanggung kesulitan oleh karena Allah menghukum mereka. Ada penyadaran diri daripada Israel di mana segala bentuk pemberontakan yang dilakukan terhadap Allah itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Itu sebab ada pengakuan yang kita baca di dalam nas ini dikatakan tadi, kami sekalian seperti orang najis. Orang najis. Yang namanya orang najis itu adalah orang yang sama sekali tidak dipandang lagi, tidak berharga lagi. Kenapa? Oleh karena sesuatu hal yang buruk sekali. Boleh-boleh saja karena dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri, tidak mengenal karya Allah di dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan lagi seperti kain kotor
yang mana kain kotor tersebut telah berlumur akan noda. Itulah dosa dan kesalahan itu. Hidupnya sudah layu seperti daun, dan karena kejahatan itu mereka dilenyapkan seperti daun yang ditiup angin. Itulah tanda bahwa Allah telah murka kepada mereka. Nah, oleh sebab itu apakah yang hendak disampaikan oleh nas ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih? Yang pertama yang mau dikatakan adalah selesaikanlah persoalan kita terhadap Tuhan. Selesaikanlah persoalan kita terhadap Tuhan. Yang mana persoalan itu membuat jurang pemisah kita akan anugerah yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini. Maka akuilah segala kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan dan mintalah pengampunan daripadanya. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang pasti akan menyambut dan menanti kita di dalam pengakuan atas segala dosa-dosa kita. Jangan biarkan hidup kita ini diperhamba oleh dosa, melainkan datanglah kepada Tuhan. Ya. Ibarat kata, jangan biarkan ada sesuatu beban yang menimpa tubuh kita ini, pundak kita ini. Ya. Boleh-boleh saja itu kita tahan sekitar 10 atau 15 menit memikulnya. Tapi kalau sempat kita memikulnya sampai 1 hari, tentu kita sudah kewalahan, bukan? Ya. Sama halnya juga dengan dosa, kesalahan-kesalahan kita. Boleh-boleh saja kita merasa nyaman, gak apa-apa, gak ketahuan, oh boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi sebagai orang beriman, ini sudah menjadi beban baginya. Karena dia menjadi terhalang kepada anugerah Tuhan. Yang kedua, berilah hidup kita atau berilah hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Setelah kita menyelesaikan persoalan dosa kita kepada Tuhan, maka yang kedua dilanjutkan, berilah hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Apapun yang hendak kita kerjakan pada hari ini, maka bawalah semuanya itu sebagaimana Allah hendak membentuk kita. Bagaimana membentuk bejana tanah liat, itu diproses supaya menghasilkan benda yang unik, yang baik dan menarik. Ada hal yang harus dibuang, ada hal yang harus dipotong, mungkin juga harus dipanasin dan sebagainya. Tetapi itu adalah bagian proses pembentukan kita. Tuhan yang membentuk kita agar menunjukkan kualitas kehidupan. Saatnya orang Kristen dimanapun berada, kita bukan lagi menunjukkan jumlah atau kuantitas, tetapi saatnya kita dipanggil untuk menunjukkan kualitas iman kita, kualitas orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, jadilah benar di hadapan Tuhan. Jadilah benar di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, hidup itu sudah seperti kain kotor. Dosa itu membuat kita menjadi memakaikan kain kotor. Kini kain yang kotor itu sudah dibersihkan, sudah disucikan. Dengan apa? Dengan darah Kristus. Maka kepada hidup kita ini telah dipakaikan kain yang bersih, kain yang baru, yaitu Yesus Kristus hidup di dalam penebusannya. Maka peliharalah itu dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah saudara-saudaraku sekalian, ketiga pesan daripada renungan ini membawa kita agar senantiasa dekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, mengajak kita kepada Tuhan agar semakin setiap hari dan setiap waktu semakin rindu, semakin mengagumi karya Tuhan, semakin terpanggil di dalam melakukan segala apa yang baik dan meninggalkan akan segala dosa dan kesalahan itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih dan rahmat-Mu. Tiada berkesudahan anugerah kemurahan-Mu yang senantiasa menyambut kami. Dan itu yang kami rasakan hingga pada hari ini. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan,
dan dengan mengecap segala kebaikan-Mu. Maka kami sekalian bersyukur dan juga bersukacita menyambut segala kebaikan-Mu Bapa. Kami juga telah disapa oleh firman-Mu yang menghantarkan kami di dalam berbagai kegiatan kami. Biarlah kami juga diajar untuk semakin mengenal diri kami, siapakah kami yang sesungguhnya. Kami yang telah mati karena dosa, tetapi kini kami dibenarkan oleh karena anugerah kemurahan-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang disalib, yang menebus kami untuk menghantarkan kami kepada anugerah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kekal. Karena di dalam itulah kami beroleh sukacita. Di dalam itulah kami mendapatkan kelegaan di dalam kehidupan ini. Ketika kami tertekan oleh berbagai beban, kesalahan-kesalahan kami. Tetapi kini kami telah merasa dibebaskan dan kami dekat kepada Tuhan. Kiranya firman-Mu itu semakin membuka pikiran hati kami sekalian, menjamah kehidupan kami satu persatu, agar semakin hari kami semakin mampu menunjukkan kualitas iman percaya kami. Kualitas daripada orang-orang Kristen yang senantiasa mencintai kebenaran dan kebaikan dan menjauhi segala dosa. Tuntunlah kami di dalam Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami akan segala apa yang hendak kami kerjakan. Berkatilah kami semuanya, seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan ini. Penuhi kehidupan mereka dengan anugerah kemurahan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan saja yang senantiasa menjadi kepenuhan sukacita bagi mereka sekalian. Sekalipun ada yang sakit, ada yang bersedih, ada yang berbeban berat, Tuhan, itu semuanya dapat Kau selesaikan bila mana kami tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Kami percaya akan kuasa Tuhan dan akan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau mampu menyelamatkan dan mengangkat beban kesusahan kami di dalam kuasa-Mu yang begitu ajaib. Kami akan berangkat melakukan pekerjaan dan aktivitas kami, baik dari rumah ataupun di tempat pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pikiran, tenaga, tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Jagai kami dan tuntunlah kami senantiasa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang di surga. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat beraktivitas, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan jangan lupa memakai masker. Tuhan memberkati kita semuanya.